Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kalau ngomongin MSI, pasti kita lebih kepikiran nih sama motherboard atau GPU mereka. Untuk komponen lainnya mungkin kita malah kepikiran sama brand lain, apalagi kalau menyangkut soal budget. Ya pasti campur aduk brand akan terasa lebih hemat budget, khususnya brand-brand casing dan cooler. Pastinya kan ada banyak sekali tuh opsi yang mungkin lebih ramah sama kaum kere-hore. Tapi ternyata brand naga merah ini juga bisa bersahabat kok sama kaum kere-hore. Casingnya itu namanya MSI Forge 120A Airflow. Casing mid tower punya MSI ini hanya dibanderol dengan harga 700 ribuan aja. Untuk sebuah casing mid tower, dia ini udah muat motherboard ATX, tapi tentu punya dimensi yang cukup compact. Soal build quality mungkin bukan sesuatu yang menonjol nih pada casing ini, tapi MSI tetap memberikan side panel tempered glass dan juga dust filter untuk bagian top dan bottom panelnya. Untuk bagian yang bisa dilepas pasang itu terdapat di bagian front panel dan juga kedua side panelnya. Untuk top dan bottom hanya dust filter aja nih yang bisa dilepas pasang. Sesuai nama casingnya itu airflow, maka kita di sini bisa melihat desain casingnya tuh mencoba untuk memaksimalkan airflow. Seperti di sini front panelnya sudah berbahan mesh agar udara tuh bisa masuk lebih mudah. Kemudian di samping-samping front panelnya juga terdapat ventilasi udara yang kecil-kecil nih. Tak sampai situ aja, di sini seperti yang kalian lihat tuh dari tadi, kalau casing ini udah include fan dengan jumlah yang dikasih sama MSI itu cukup berlimpah. Karena di sini tuh kita dapetin 6 buah fan 120 mm yang terbagi-bagi di bagian front, top, dan rear panel. Semua fan ini terhubung ke sebuah controller yang terdapat di sisi side panel lain casing ini. Adanya controller ini tentu akan mempermudah semua koneksi fan agar menggunakan satu kabel aja. Tapi sebenarnya sih fan-fan ini memang menggunakan konektor yang khusus yang hanya bisa nih dihubungkan via controller ini aja. Dan sayangnya aja controller ini hanya terkoneksi dengan kabel power SATA yang mana akan membuat kecepatan fan-nya tidak bisa diatur oleh motherboard. Adapun RGB-RGB-an di fan ini, tapi sayangnya warna RGB-nya fix dan kita hanya bisa mematikan dan menghidupkan RGB-nya saja via tombol LED yang terdapat di top panel casing ini. Lalu lanjut soal letak I/O port-nya. Nah, di sini tuh I/O port-nya terletak di top panel yang nyatu dengan frame utama casing. Jadi gak ganggu kalian kalau mau copot-copot front panelnya. Kemudian untuk kelengkapannya sih ya secukupnya aja, tapi kedua USB-nya ini udah USB 3 untungnya nih. Oke, gimana kalau kalian kedepannya pingin masang liquid cooler ke casing ini? Casingnya bisa support hingga ukuran radiator 240 mm yang bisa dipasang di bagian top dan front panelnya. Lalu kita lanjut melihat ke dalam casingnya nih. Di sini ternyata cukup banyak nih jalur-jalur kabelnya, tapi sayangnya belum dilengkapi dengan rubber grommet. Casing ini juga sudah dilengkapi dengan PSU shroud yang di sini bisa menampung PSU ukuran ATX dan juga sekaligus menutupi storage bay yang terletak di bagian bawah. Kemudian kita juga masih bisa pasang nih dua extra fan 120 mm di atas PSU shroud ini. Nah, soal jumlah storage yang bisa ditampung sama casing ini ternyata cukup banyak nih, yaitu bisa mencapai 3 storage di bagian side panel dan 2 storage di bagian bawah storage bay ini. Lalu, jikalau dirasa nih space pada PSU itu terasa kurang luas, kita masih bisa mengubah posisi bahkan melepas storage bay yang ada di bawah ini. Hanya saja sih kita perlu nih melepas part baut terlebih dahulu yang ada di bagian bottom panel casing ini. Lalu untuk tinggi CPU cooler tower yang bisa dimuat casing ini itu bisa mencapai 160 mm dan untuk GPU bisa mencapai panjang 330 mm. Selanjutnya di sini gue akan mensimulasikan perakitan PC menggunakan casing ini menggunakan komponen-komponen seperti berikut. Untuk motherboard, gue akan pakai MSI B650 Tomahawk Wi-Fi sebab gue akan tandem dengan CPU Ryzen 7 7800X3D. CPU Ryzen yang paling worth to buy nih di generasi ini karena belum ada CPU lain yang bisa nandingin power efisiensi yang ditawarkannya. Anyway, kenapa gue pilih motherboard Tomahawk Wi-Fi? Sebab tuh untuk kelas harganya motherboard ini sudah cukup lengkap nih dari sisi fitur. VRM yang dikasih tuh udah cukup mumpuni dan juga udah pernah gue tes nih pada build sebelumnya pakai 7900X dan motherboard ini tuh masih bisa handle CPU tersebut dengan baik. Lalu untuk slot M.2 NVMe di sini juga berlimpah, jadi gak perlu khawatir kalau ingin nambah-nambah SSD. Plus, motherboard ini juga sudah ada built-in Wi-Fi 6E, jadi ya untuk segala fitur sih motherboard ini udah cukup lengkap, jadi lebih worry-free nih untuk jangka panjang. Palingan sih di sini kurang satu aja nih, yaitu absennya slot PCIe 5.0, karena di sini tuh semua slot M.2 dan PCIe-nya hanya jalan di 4.0 saja.
Nah, kemudian untuk cooler, gue akan pakai liquid cooler dari MSI, yaitu MAG Core Liquid B240. Sebuah AIO 240 mm dari MSI yang harganya cuma 1 jutaan kecil aja. Atau juga ada nih yang jual nggak sampai 1 juta malah. Jadi cukup terjangkau sih untuk sebuah AIO dari brand sekelas MSI. Untuk sebuah AIO sih ini fiturnya cukup basic aja. Di sini ada tuh LED RGB tapi fix RGB, jadi nggak bisa gonta-ganti warna. Lalu yang terpenting sih di sini udah support soket AM5 dan juga LGA 1700. Nah, saat pasang AIO ini ke casing sih, ya kita perlu lepas dulu 2 buah fan yang ada di top panel casingnya. Dan buat sisa gap setelah masang AIO ini, ya memang sih bakal jadi sempit dan agak sulit nih buat atur-atur kabel. Jadi gue saranin banget nih buat kalian untuk colok dulu semua jenis perkabelan yang ada di bagian atas motherboard ini, baru tuh kita bisa pasangkan radiator AIO-nya. Kemudian untuk RAM, gue akan pakai Adata XPG Lancer RGB DDR5 6000 berkapasitas 2x16 GB. RAM ini udah support profil Expo 6000 MHz, serta juga udah ada LED RGB supaya ya semakin meramaikan lah setup ini yang serba RGB. Kemudian untuk storage sih, mengingat harga SSD yang lagi naik terus, kayak harga sembako nih, jadi gue pakai SSD NVMe Gen 3 aja dari Acer, yang di sini tuh punya kapasitas 1 TB. Dan buat nyimpen-nyimpen game sih zaman sekarang udah sangat cukup ya sebenarnya si speed NVMe Gen 3. Selagi juga nih kita nabung dan pantau harga SSD kedepannya yang semoga aja sih bisa turun lagi. Kemudian untuk power supply, gue akan pakai MSI MAG A750GL, sebuah power supply 750 watt full modular 80 plus gold, yang di sini juga sudah lengkapi dengan semua proteksi, serta juga sudah menggunakan topologi LLC full bridge yang lengkap juga nih dengan modul DC to DC. Dan menariknya untuk harga 1,7 jutaan aja, ini power supply udah dilengkapi dengan konektor 12 VHPWR. Jadi udah siap banget lah buat GPU modern macam RTX 4000 series. Serta di sini menariknya kabelnya juga punya ujung warna kuning seperti ini nih, yang bakal berguna banget untuk ngasih tahu kalian apakah kabel 12 VHPWR ini udah kepasang dengan benar atau belum. Karena mengingat kasus beberapa tahun lalu yang menyebabkan GPU jadi kebakar tuh gara-gara masang kabelnya nggak full. Jadi tentu adanya warna seperti ini akan meminimalisir kejadian tersebut. Anyway, saat gue pasang power supply ini, storage bay-nya gue lepas aja, karena toh build kali ini nggak pakai hard disk, jadi ya mending dipakai buat space perkabelan aja. Nah, soal GPU, gue akan pakai Radeon RX 7800 XT, yang harganya sekarang udah mulai sedikit turun, karena beberapa udah ada yang mulai jual di bawah 9 juta. So, ini jadi alternatif yang menarik sih buat yang nyari GPU setara RTX 4070 tapi punya harga yang lebih terjangkau. Dan kenapa di sini gue pakai versi reference dari RX 7800 XT? Ya karena di sini gue minjem ke AMD. Karena untuk sekarang nih di sini MSI belum ada lini RX 7800 XT ya. So mau nggak mau gue minjemin ke AMD dan mereka adanya ya versi reference ini. Anyway, karena ini GPU-nya cuma dual fan, jadi nggak masalah banget lah untuk masuk ke casing MSI Forge 120A. Tapi di sini gue juga coba kok untuk masukin GPU triple fan dan ternyata juga masih bisa muat ke casing ini. So, ini dia nih tampilan PC ini. Dan setelah dirakit ternyata ya tampilannya cukup compact nih. Yang gue rasa sih ini akan cukup membantu kalau kalian punya meja yang nggak lebar-lebar amat. Soal estetika sih memang ini bukan build yang paling mewah, tapi seenggaknya di sini RGB-RGB-annya bisa sedikit meramaikan supaya ya nggak kelihatan sepi aja nih rakitannya. Selanjutnya gue akan tes performa dari rakitan ini beserta suhu dan konsumsi dayanya. Nah, untuk video games, kombinasi 7800 X3D plus RX 7800 XT itu sangat capable nih buat main game di resolusi 2K, bahkan dengan settingan rata kanan sekalipun. Dan kalau di-compare nih dengan build RTX 4070 polos, performa gaming di PC ini tuh masih jauh lebih kencang. Tapi soal fitur ray tracing, ya tergantung gamenya juga sih. Kadang si RX 7800 XT ini bisa unggul, ya kadang masih kalah nih dari RTX 4070. Kemudian soal suhu, ini dia nih perbandingannya saat side panel tempered glass-nya gue pasang dan gue lepas. Lalu terakhir nih, berikut soal konsumsi daya dari PC ini.
Oke nih, rakit PC di casing MSI Forge 120A Airflow. Secara experience memang nggak kasih sesuatu yang istimewa, karena untuk lepas pasang panel-panelnya masih seperti casing pada umumnya yang pakai baut. Casing ini sih menurut gue lebih menonjol dari sisi airflow, yang mana itu kita dikasih jumlah fan bawaan yang berlimpah, begitupun juga desain front panelnya yang udah mesh. Kemudian soal space, casing ini juga cukup oke karena kita tuh masih muat untuk pasang motherboard ATX, dan juga tidak disangka masih muat juga dong untuk dipasangkan GPU yang panjang. Apalagi soal storage bay yang tepatnya ternyata juga cukup banyak nih. Dan semua itu dikemas dalam dimensi yang cukup compact. Sebenarnya di sini gue sedikit berharap sih kalau RGB fan-nya itu punya konektor PWM supaya bisa diatur pakai software MSI Center. Apalagi ini kan brandnya MSI, ya tentu supaya kita tuh bisa sync kalau punya motherboard dan cooler dari MSI tersebut. Yang tentu hal ini tuh akan tambah kesan eksklusif untuk bisa meminang produk casing MSI ini. Tapi ya mengingat harga yang diberikan sih ya cukup maklum dan bisa dimaafkan lah dengan jumlah fan yang udah dikasih. Jadi menurut kalian gimana nih tentang rakitan kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you in the next video.